Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku akan membuat konten tentang tentang cerita aja di dunia otomotif itu seperti apa teman-teman. Dan by the way, selamat datang di channel YouTube aku yaitu Ahmad. Perkenalin terlebih dahulu sebelumnya, namaku Ahmad dan ini channel YouTube aku teman-teman. Jadi channel YouTube aku ini Muhammad Ahmad. Jadi konten aku pertama ini atau konten aku kali ini aku akan bercerita sharing tentang dunia otomotif itu seperti apa. Mungkin dari kalian juga ada yang sekolah di dunia otomotif atau di sepeda motor atau mungkin di mobil. Ya pokoknya di dunia otomotif lah. Yang dari kalian ada yang mungkin atau lagi PKL atau praktek kerja lapangan atau ya mungkin ada yang masih sekolah juga belum tahu tentang dunia perotomotifan itu seperti apa, mungkin yang lagi kelas 1 atau kelas 7 teman-teman, kelas 10, jadi bisa tahu tentang di dunia apa otomotif itu seperti apa setelah nanti kalian akan menjalani PKL atau praktek kerja lapangan atau magang teman-teman. Nah jadi aku akan cerita semuanya di sini tentang dunia otomotif itu seperti apa sih gitu. Biar kalian semua tuh tahu tentang dunia otomotif, jadi gak cuma tahu aja tentang bengkel resmi itu seperti ini, oh seperti ini kalau kita menyervis seperti ini. Jadi semuanya tuh ada historinya lah, ada ceritanya. Jadi aku yang sudah mulai dari magang dan menginjak di dunia otomotif teman-teman, jadi aku ini akan bercerita pengalamanku aja di dunia otomotif itu seperti apa, dari mulai magang sampai aku terjun juga di bengkel resmi. Aku juga sudah pernah ngerasain terjun di bengkel resmi atau di bengkel-bengkel lainnya. Aku sudah pernah teman-teman, jadi aku akan sharing ke kalian semua biar kalian semua tuh tahu tentang apa sih tentang di dunia otomotif itu seperti apa, biar kalian semua tuh tahu teman-teman. Jadi aku akan bahas semuanya di sini. Nah oke. Sebelum kita masuk ke penjelasannya atau cerita pengalaman aku, kalian jangan lupa buat kalian yang suka dengan konten-konten YouTube aku teman-teman. Jadi YouTube aku ini aku akan bercerita lah tentang pengalaman-pengalaman aku aja. Semoga kalian yang nonton konten aku kali ini kalian bisa membuat kalian tuh tahu lah tentang dunia otomotif. Jadi nggak sia-sia teman-teman, nggak sia-sia aku bikin konten seperti ini, bercerita atau men-sharing pengalamanku di dunia otomotif. Jadi kalian juga bisa ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya teman-teman, itu aja. Dan mungkin kalau ada salah kata di ceritaku atau pengalamanku, aku minta maaf teman-teman sebelumnya. Dan yang mungkin di sini penonton YouTube aku semua ada yang kerja di dunia otomotif, apakah ceritaku ini relate atau tidak, atau mungkin ada yang menyinggung atau bagaimana, aku juga minta maaf teman-teman atau penontonku semua yang mungkin bekerja di dunia otomotif, karena ini aku hanya sharing saja, tidak ingin menjelek-jelekan atau tidak ingin menyinggung dunia otomotif atau perbengkelan lah. Intinya seperti itu teman-teman, hanya sharing aja, ambil positifnya buang negatifnya ya teman-teman ya. Oke ya, aku akan cerita dari SMK dulu ya teman. Mungkin dari kalian ada yang juga yang lulusan STM atau SMK. Jadi waktu dulu tuh aku sekolah di SMK teman-teman, SMK jurusan otomotif atau TKR atau TBSM teman-teman. TBSM tuh dulu aku sekolah di situ, jurusan TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Jadi dulu tuh aku masuk di dunia otomotif lah, terjun di dunia otomotif mulai dari STM. Aku sekolah itu dulu cuman praktek pertama itu pas di kelas 1 teman-teman, atau di kelas 10 itu cuman ngelepas ban sepeda motor aja sih, depan sama belakang itu kita bisa lihat kampas belakang itu seperti apa, kampas rem sepeda motor belakang itu seperti apa. Dan itu pertama kali aku praktek itu menggunakan sepeda motor bebek teman-teman, atau yang bergigi lah, atau
ya bebek lah, pasti kalian tahu. Nah itu aku langsung praktek itu teman-teman, dan kebetulan juga itu kan waktu dulu itu lagi booming-boomingnya covid juga teman-teman. Jadi pas di kelas 1 itu cuman prakteknya hanya 1 kali aja, itu mengganti kampas rem belakang dan menyetel rantai aja sih. Dah itu aja teman-teman di kelas 1 atau di kelas 10 pertama aku, praktek pertama aku itu cuman itu teman-teman. Dan setelah itu sudah kelas 2 langsung ada covid teman-teman. Covid kebetulan langsung ada covid, dan bener-bener sekolah tuh langsung kayak ya di rumah aja teman-teman, bener-bener udah langsung daring gitu loh, langsung udah ya tatap muka langsung. Jadi agak kurang sih sebenarnya pengalamanku di sekolah, tapi semenjak di kelas 2 itu masih ada PKL atau praktek kerja lapangan. Jadi tetap gak sekolah atau daring, tapi tetap ada magang non. Jadi magang itu tetap ada, jadi ilmunya itu gak di sekolah sih sebenarnya. Ilmu yang aku dapat itu di dunia magang juga, yang paling banyak itu di dunia magang teman-teman. Jadi atau di dunia PKL lah, di dunia PKL tuh aku paling banyak lah, aku yang ilmunya yang dapat aku serap gitu, dan kenal orangnya juga alhamdulillahnya ya enak-enak teman-teman. Jadi bisa sharing, jadi mekaniknya itu gak sombong-sombong, jadi mau sharing. Jadi kan biasanya kalau anak magang atau PKL itu kan mungkin dari kalian juga ada lah, anak magang atau PKL itu kan dapat mekanik yang gimana ya, agak songong atau gimana ya. Sebenarnya ada juga sih mekanik yang aku dapat itu songong gitu, benernya ada teman-teman. Tapi ya udahlah ya, kita kan cuman magang dan mencari ilmu. Dan kalau magang usahain kalian, atau PKL usahain kalian cari ilmu sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi dunia magang itu apalagi pas dulu itu bener-bener masih boomingnya covid. Mungkin kalau sekarang sudah bisa lah tatap muka seperti itu, sekarang kan sudah daring teman-teman. Jadi langsung nggak bisa langsung tatap muka gitu teman-teman. Jadinya dulu tuh gitu nggak bisa tatap muka langsung, tapi untuk sekarang mungkin masih bisa lah, bisa bisa tatap muka karena kan sudah agak reda ini covidnya. Jadi sekolah kan sudah enak juga. Jadi waktu dulu tuh bener-bener ilmunya itu dari magang aja sih, dan dari niat juga. Kalau kita dulu magang nggak cari ilmu di dunia magang juga susah teman-teman. Jadi hanya magang-magang aja nggak cari ilmu itu sebenarnya fatal sih kalau kita nggak cari ilmu di dunia magang. Jadi pas waktu dulu tuh aku bener-bener try hard atau berusaha banget untuk mencari ilmu di dunia magang, karena waktu kelas 3 nantinya kalian juga ada praktek juga teman-teman, praktek ujian lah, ujian praktek. Nah jadinya nanti kalian fatalnya di situ. Waktu kalau kalian yang dulu-dulu lah, yang dulu-dulu masih covid gitu, kalau sekarang sih sebenarnya masih enak, masih bisa sekolah dan kalian bisa dapat ilmu dari sekolah kalian lah, guru mekanik kalian gitu bisa. Kalau dulu di magang tuh bener-bener cari ilmunya itu di mekanik sendiri, dan alhamdulillah sih ilmu yang aku dapat di magang atau di PKL tuh bener-bener banyak banget teman-teman. Dari magang periode pertama itu, kalau kalian orang Semarang tuh aku nih orang Semarang ya by the way. Jadi dulu tuh magangnya itu di Gajah, kalau kalian nggak tahu Jalan Gajah, mungkin ada yang orang Semarang ada yang tahu juga Jalan Gajah teman-teman. Jadi aku magang di situ pertama. Tuh bengkelnya itu nggak terlalu besar sih, ya hanya ruko aja teman. Kalau kalian nggak tahu, ruko itu seperti toko aja, toko sewaan seperti itu. Nah dulu aku magang di situ teman-teman. Dulu itu di pinggir jalan itu langsung aku lihat, langsung aku waktu dulu kita cari magang sendiri teman-teman, nggak dari sekolah atau gimana, kita cari sendiri. Jadi aku sama temanku tuh bener-bener cari sendiri, hanya ambil berkas dari sekolah lalu kita muter-muter aja cari bengkel-bengkel resmi gitu-gitu teman-teman. Nggak dicariin dari sekolah itu enggak, kita cuman bawa berkas dari sekolah terus kita cari sendiri aja, udah seperti itu aja teman-teman. Jadi susahnya di situ nyarinya. Jadi waktu dulu itu bener-bener sudah ke satu bengkel bener-bener gak ada bengkel yang mau nerima anak magang karena dulu masih covid. Jadi
menerima anak magang itu sulit sih, wajar ya karena covid teman-teman. Covid itu wajar lah, corona gitu, menerima orang baru atau menerima orang luar gitu kan agak susah lah, karena virus ini kan menyebarnya cukup mudah. Dan alhamdulillah sih aku nggak pernah kena covid atau gimana, jadinya ya cari tempatnya aja sih yang agak susah, cari tempat magangnya karena tuh covid temen-temen, jadi agak susah. Dan tuh bener-bener sudah pasrah gak dapat tempat magang, dan kebetulan aku lewat jalan gajah gitu, ya udah jalan aja lah, pasrah gak ada bengkel atau gimana. Kalau ada bengkel ya kita mampir, bener-bener hampir 4 sampai 5 bengkel kita jalan temen, atau kita mampir tuh bener-bener gak ada yang mau terima atau gimana, susahnya itu. Tapi kalau sekarang sudah agak menurun untuk covid, jadi lebih mudah lah kalian untuk mencari tempat magang, nggak begitu susah lah. Tapi kalau dulu benar-benar susah teman-teman, hampir 5 atau 4 gitu teman-teman, kita tempat magang itu susah banget carinya. Dan akhirnya dapetnya di Gajah, dan alhamdulillah kita keterima lah, aku sama temanku ini keterima dan magang di situ. Dan hari pertama magang itu bener-bener nervous tuh atau grogi teman-teman, bener-bener grogi. Itu pertama kali aku di dunia otomotif atau menginjak di bengkel langsung, bengkel resmi teman-teman. Itu bener-bener rasanya itu grogi. Dan mungkin dari kalian ada yang di sini ya magang hari pertama, mungkin ada, jadi itu rasanya bener-bener grogi. Mungkin ada lah yang ngerasain seperti aku grogi gitu teman-teman, pasti ada. Dan itu bener-bener ya waktu pertama kali itu hanya disuruh nyapu dulu, kita bersih-bersih tempat bengkel dan kita ngepel gitu-gitu, membersihkan tempat-tempat bengkel lah. Dan mulai hari setelah kita bersih-bersih, kita baru untuk bantuin mekanik. Nah di situ teman-teman, di situ adalah kesempatan kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita membantu mekanik, jangan cuma dilihat teman-teman, usahain tanya. Kalau mekaniknya misalnya lagi duduk-duduk atau nggak ada kerjaan atau lagi ngerjain tugas yang nggak begitu ribet, kalian bisa tanya, langsung aja tanya, jangan lihat aja, jangan lihat oh ini seperti ini. Kalau kalian lihat doang, oh ini melepasnya seperti ini, oh seperti ini, nah itu nanti kalian nggak tahu apa aja SOP-nya yang harus dilakuin setelah membongkar ini membongkar itu. Kalian harus tanya, kak atau bang ini gimana sih kok bisa gini, nanti jelasin sama mekaniknya. Kalau mekaniknya lagi ribet atau gimana atau lagi banyak kerjaan, tungguin dulu aja, sabar. Nanti setelah agak udah gak sibuk, kalian bisa tanya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya di dunia magang, karena itu benar-benar dunia kerja yang kita harus tahu teman-teman, untuk kedepannya juga, untuk masa depan kalian juga. Untuk ilmu-ilmu seperti itu harus tahu lah. Kalau kalian emang ingin ingin mencoba di dunia otomotif atau ingin bekerja di dunia otomotif, kalian harus tahu sejak dini lah tentang fungsi-fungsi atau kegunaan SOP yang lain, dan alat-alat juga di dunia otomotif tuh perlu teman-teman. Jadi pertama kali tuh bener-bener grogi, aku bantu mekanik aja tuh belum berani ngomong teman, belum berani ngomong. Di hari pertama itu belum berani ngomong, cuman ya sama temanku aja ngomong gitu doang. Tuh hari pertama itu hanya ngomong aja sama temanku, curhat-curhat, dan ya bantu-bantu. Itu belum berani untuk bertanya ini itu belum berani. Dan ya kebetulan sih ada salah satu anak magang juga, jadi dia tuh sudah magang di situ. Jadi setelah aku sama temanku masuk, dia itu sudah dari situ. Jadi dia juga salah satu anak magang juga, tapi dia lebih lama lah dari aku. Jadi setelah aku masuk itu sudah ada dia, jadi kita diarahin lah sama anak magang tersebut. Jadi di hari pertama ya bersih-bersih dulu aja, setelah itu kita ikutin aja anak magang yang sudah magang di situ teman-teman. Jadi gak begitu nervous, gak begitu grogi lah. Tapi ya kalau ketemu mekanik langsung itu udah grogi sih, atau motor pelanggan langsung atau motor customer langsung itu udah agak grogi teman-teman. Jadi ya kita ikutin dia aja, disuruh apa ya kita lakuin. Tapi dia juga baik sih orangnya, dia bilangin kalau
ada mekanik dibantu mas, dibantu ya mas, gitu teman-teman. Jadi saling mengingatkan lah, walaupun kita sama pangkatnya atau sama tugasnya, yang penting kita harus saling mengingatkan dan saling apa ya, mensupport lah. Jadi ketika kita nggak tahu kita tanya, kalau kita apa dia nggak tahu kita kasih tahu gitu teman. Kalau kita nggak tahu dia kasih tahu kita, nah gitu saling support aja. Dan hari ke hari sih kelihatannya lebih enjoy sama mekaniknya teman-teman dibandingkan sama teman magang gitu. Apa hari ke hari atau hari berikutnya itu sudah ya nyaman-nyaman aja lah bekerja di situ, bantu-bantuin, malah jadi teman sendiri lah mekaniknya, atau ya yang memberi ilmu pada kita, atau mekanik yang bekerja di situ tuh benar-benar ya jadi apa pedoman kita lah untuk kedepannya. Jadi bener-bener ilmunya itu di kebetulan juga ketemunya sama mekanik yang baik hati teman-teman. Jadi kita tanya pun dijawab, tanya apapun dijawab, walaupun lagi ngerjain apa tugas atau lagi kerja gitu tetap dijawab tentang hal-hal yang menyangkut dengan perbaikan sepeda motor tuh pasti dijawab teman-teman. Untungnya dapetnya untuk mekanik yang enak gitu dan bisa diajak bercanda juga, gak begitu serius juga sih orangnya, jadi lebih enak lah. Jadi kita tuh gak begitu tertekan atau pressure dari mekanik-mekanik lainnya, jadi enjoy aja kita cari ilmu itu juga enjoy sih. Untungnya dapetnya itu. Dan hari ke hari mulai ada perubahan mekanik teman-teman. Jadi ada mekanik yang pindah lah atau ditukar, jadinya kita harus adaptasi lagi dengan mekanik lainnya yang apa mekanik baru lah, mekanik baru yang diganti itu benar-benar kita harus apa harus adaptasi lagi dan grogi lagi teman-teman. Balik lagi grogi lagi, waktu itu aku grogi lagi dan aku tuh disuruh ganti oli teman-teman, dan disarankan oleh mekaniknya itu olinya jangan sampai habis atau disisain sedikit lah. Nah waktu itu aku bener-bener gak tahu sisainya itu seberapa, jadi aku sisain hampir setengah lah segini. Dan namanya orang nggak tahu ya teman-teman, waktu itu ku kencengin tutup olinya sampai kenceng, ternyata kok seret atau kok apa nih namanya, kok keras gitu teman. Pas aku kencengin tuh keras. Nah nggak apa-apa lah, tetap ku paksa dan akhirnya udah selesai motor dikeluarin. Terus mekanik lihat olinya atau sisa olinya, ternyata sisa olinya itu masih banyak dan yang disalahin aku. Dan aku loh, katanya suruh nyisain segini kak gitu. Nuh juga segini juga toh, sedikit aja gitu nyisanya katanya gitu. Nah aku balik lagi ke apa ke motornya, aku masukin lagi, aku buka tutup olinya, ternyata stick tutup olinya itu patah teman-teman. Nah itulah paling fatal sih menurutku di sama mekanik baru itu. Dan itu bener-bener ya kesalahan aku yang cukup fatal dan grogi sih sebenarnya di situ. Dan untung ada teman magang aku yang selalu support, dan kalau ngelakuin kesalahan tuh dia mau membantu aku. Dan pas aku terjadi kesalahan itu juga dia masih support aku kok. Jadinya aku lebih pede lagi dan berusaha nggak grogi dan menjaga apa ya, menjaga semua tingkah laku yang aku lakuin di bengkel tersebut agar bengkel tersebut tuh gak jelek gitu teman. Jadi itu kesalahan pertamaku, yaitu sticknya itu patah dan langsung mekaniknya tuh langsung aku rasanya sudah terpuruk, gimana nggak tahu mau ngapain, bener-bener sudah mental tuh kena teman-teman. Mental dalam diriku tuh udah kena. Dan ya gimana ya jalanin aja sih sebenarnya. Dan setelah itu ya langsung dibongkar sama mekaniknya. Dan di pas sorenya itu bener-bener mekaniknya itu juga langsung apa ya, langsung bilang ke diriku atau ke aku teman-teman, udah santai, gak usah dibawa ke hati, jadiin pelajaran aja, gak usah diulangin lagi. Kalau ini salah gak usah dilakuin, gak usah dibawa ke hati omonganku tadi, kata mekaniknya tadi gitu. Itu hanya sistem kerja di dunia kerja, katanya seperti itu. Jadi di dunia kerja itu seperti itu, jangan ngelakuin kebodohan yang membuat
dirimu sendiri itu kena keruginya atau kena ampasnya. Nanti ampasnya itu atau resikonya itu ke dirimu sendiri dan membuat mungkin kedepannya akan hancur dan hilang untuk masa depan kamu gitu katanya teman-teman. Dan aku sedikit terbuka untuk pikiranku dan respect aja sih sama mekanik tersebut. Dan ya itu sih kesalahan aku pertama, tapi kesalahan aku pertama itu aku ambil baiknya aja dan itu bener-bener nggak mau aku lakuin lagi kesalahan tersebut. Karena tutup oli itu patah teman-teman, itu beresiko sih karena harus membongkar blok tutup cover blok olinya itu harus dicopot juga teman-teman. Jadi disitu agak ribet sebenarnya untuk mengambil stick yang patah itu jadinya itu termasuk kesalahan yang cukup fatal yang aku lakuin. Jadi itu hari keberapa ya, 1 minggu setelah lah ketika pergantian mekanik itu. Dan setelahnya kembali lagi sama mekanik yang biasanya teman-teman. Jadi sama mekanik biasanya itu juga dibilangin, kamu kemarin ngelakuin kesalahan apa, itu dia itu tahu teman-teman. Ternyata dikasih tahu sama ya mekanik yang itu yang ngelakuin kesalahan itu yang aku patahin itu teman-teman. Jadi mekanik itu cerita ke mekanik yang yang tetapnya lah di bengkel itu, cerita itu. Dan dia tuh bilang ya udah gak apa-apa santai aja, kalau di sini tuh kerja santai, gak usah dibawa beban atau gimana, santai aja. Kamu di sini kan cuman cari ilmunya aja, gak usah grogi, gak usah apa. Kalau ada mekanik yang butuh bantuan dibantu tuh sambil ditanya aja, jangan diam, jangan gimana. Kalau ada mekanik yang ngerjain sendiri atau gak ada kerjaan atau lagi sibuk atau gimana, kamu bantuin aja. Kalau bisa tanya-tanya, kalau bener-bener gak begitu berat kegiatannya atau kerjaannya, kamu bisa tanya-tanya, katanya gitu teman-teman. Nah itu saling mensupport lah, dan aku disitu mulai berani untuk bertanya dan ya tanya-tanya tentang SOP-nya. Ternyata di bengkel resmi itu kita harus mengecek dulu ketika ada kendaraan masuk, kita cek semuanya mulai dari lampu, gas, dan mungkin pengapian teman-teman. Pengapian busi itu dicek terlebih dahulu. Dan terus setelah itu kan kalau kebanyakan customer itu kan paling servis itu teman-teman, servis harian atau servis biasa. Itu servis harian itu seperti injeksi atau karburator, pembersihan itu, dan juga CVT kalian pasti tahu lah CVT kalau kalian di dunia otomotif. Nah pembersihan itu dan filter udara. Nah di bengkel biasa tuh paling itu aja sih teman-teman. Kalau ada mesin-mesin yang rusak tuh pasti jarang lah. Kalau mesin-mesin ke arah mesin, paling banyak tuh servis harian aja sih yang sering aku lakuin sih, sama ganti oli itu. Nah udah tuh. Jadi nggak tahu ya kalau bengkel resmi lainnya SOP-nya itu seperti apa. Nah kalau yang aku magang itu pas motor konsumen masuk itu langsung dicek dulu teman-teman, mulai dari tadi lampu depan ada yang nyala apa enggak, lampu rem belakang apakah nyala apa tidak, dan nanti ditulis di kertas. Jadi nanti biar customernya itu atau pelanggannya itu tahu teman-teman mau diganti atau tidak. Karena terjadi kerusakan atau rusak atau sudah nggak bisa dipakai lagi, atau lampu sudah mati atau lampu sudah terbakar atau ya sudah nggak berfungsi lagi lah, itu ditulis semua di situ. Jadi nanti customer tinggal kasih ke customernya aja atau pelanggannya aja mau diganti atau tidak, karena ini rusak atau nggak bisa digunain lagi. Nah seperti itu, atau mau diganti atau tidak, seperti itu. Jadi cek semua mulai dari busi, servis itu pasti sudah cek semua SOP-nya setelah motor masuk dan mau dibenerin tuh pasti seperti itu teman. Kalau di bengkel aku ya mungkin SOP di bengkel lain berbeda, aku nggak tahu lah kalau, tapi ini yang aku rasain atau yang aku lakuin di bengkel yang pertama. Karena magangku ini 2 periode teman-teman. Di periode pertama itu ya di bengkel Gajah itu atau di Jalan Gajah,
dan yang kedua itu di ya daerah adalah nanti aku ceritain teman-teman. Jadi ini cerita yang pertama dulu, dan seiring berjalannya waktu ya itu teman-teman, servis seperti itu kita bantu-bantuin, dan banyak ilmu kok yang bisa kita ambil di situ. Jadi kalau servis-servis gitu yang sebelumnya aku nggak tahu, apalagi sekolah kan cuma sebentar, dan itu ilmunya bener-bener banyak teman, mulai dari servis CVT, cara membuka CVT, cara membuka kampas gada, itu bener-bener aku dapat ilmu dari situlah. Dan akhirnya sampai sekarang bisa servis motor sendiri, nggak harus ke bengkel, dan aku bisa beli alatnya. Dan ya kita tahu juga untuk membuka kampas ini kunci berapa, menggunakan alat apa, itu aku beli langsung. Dan sekarang bisa servis motor sendiri, bisa ganti kampas gada sendiri atau kampas kopling sendiri, bisa menyervis karburator sendiri. Nah jadi itu keuntungan buat kita lah, jadi kita gak keluar uang banyak untuk menyervis sepeda motor kita itu teman-teman. Jadi ya keuntungan ilmu-ilmu itu seperti itu. Jadi kita gak begitu gak begitu menguras tenaga kita, dan gak begitu menguras dompet kita. Jadi kita lebih hemat lah, seperti itu. Nah hari ke hari aku magang di situ, servis dan membantu mekanik, dan suatu hari itu ada tragedi teman, atau ada kabar buruk lah. Bengkelku itu atau bengkel yang aku magang itu dapat project dari Kapolsek Semarang, yaitu kalian tahu motor yang dulu itu CRF teman-teman, CRF yang sekarang sudah kok CRF sih, R-King yang dulu yang beroperasi dulu lah, sekarang sudah tidak beroperasi karena sudah ganti motor CRF teman-teman. Jadi sekarang yang beroperasi itu motor CRF patroli teman-teman. Jadi untuk R-King sudah enggak beroperasi. Jadi dari pihak Kapolsek itu memberikan ke bengkelku itu 7 atau 5 gitu, kayaknya 5 sih, 5 motor R-King untuk diservis. Nah itu benar-benar proyekan yang cukup besar sih menurut aku, karena menyervis 5 motor dalam waktu 1 minggu itu cukup ya challenge buat bengkelnya, dan aku juga ikut bantulah, ikut support gitu, dan kebanggaan buat diriku sendiri lah dapat proyekan itu. Dan ya kita sudah selesai 2 motor, dan itu mau mengembalikan motor menjadi proyekan itu cukup agak lama sih sebenarnya, 1 minggu lebih. Jadi karena ada kabar buruk ini, jadi agak ditunda lagi untuk proyekannya seminggu lebih teman-teman baru jadi. Jadi setelah ada 2 motor yang selesai, jadi 2 mekaniku ini mengantarkan motornya ke Kapolsek Semarang. Nah pas mau mengantarkan itu, pas pulangnya dibawain motor lagi teman, dibawain motor lagi untuk diservis. Nah semua motor dari Kapolsek itu mau diservis di bengkelku lah, di bengkel yang aku magang. Jadi di situ dibawain motor lagi, dan kebetulan mau dites teman-teman gimana sih kekurangan motornya, apakah mungkin ya cari tahu dulu lah mekaniku itu tentang gak enaknya motornya gimana. Nah mekaniku tuh dua-duanya tuh boncengan temen, dia tuh berdua boncengan gitulah. Nah pas mau belokan itu langsung kayak dibuka gas, dia ngebut aja lah, buka gas besar, terus gak tahu ada kayak lubang itu, akhirnya dia kena lubangnya terus terpental teman-teman. Dan motornya itu motor dari Kapolsek, jadinya tambah lagi teman-teman, kerusakannya tambah pusing lagi, terus mekaniku juga kakinya sleo atau patah, kakinya patah juga. Dan yang satunya mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala, kita lanjut. Jadi pas ada lubang itu langsung mekaniku tuh langsung terpental, dan disitu kakinya patah. Dan ya waktu itu langsung ditelepon aja sama mekanik yang lainnya, atau mekanik yang deket sama aku lah, deket sama aku tuh telepon sama mekanik yang jatuh itu, suruh bantuin. Dan aku disuruh ikut juga sama mekanik yang ya sudah salah satu mekanik yang sudah akrab lah sama aku. Kalau kemana-mana tuh dia selalu ngajak aku teman-teman, seperti ke bengkel beli spare part selalu ngajak aku. Nah dia tuh
ngajak aku untuk menjemput dua mekanik ini, dan ternyata bener-bener teman-teman kecelakaan itu ya membuat satu bengkel itu bisa pusing lah, sampai bos juga pusing. Tapi kan di situ yang dirugikan juga beberapa pihak, mulai dari mekanik yang sakit dan motornya dari Kapolsek juga, dan tambah pusing teman-teman di situ. Antara bener ya, karena yang dicelakain juga mekanik dari AHS dan motor yang digunain juga dari Kapolsek. Jadi bingung itu mau nyalahin mekaniknya, tapi kok ya ini kecelakaan, siapa yang tahu teman kalau terjadi kabar buruk seperti ini. Dan keadaan motornya itu enggak terlalu parah juga sih, hanya ya menurutku parah sih karena di bagian koplingnya itu patah teman-teman. Jadi pas aku jemput itu aku suruh bawa motornya, itu bener-bener motornya itu kan itu motor kopling ya teman, koplingnya itu masih di gigi satu teman. Jadi motor tuh nggak bisa jalan, harus dipencet terus koplingnya. Nah sedangkan koplingnya ini patah teman, jadi gimana jadi susah lah dibawa ke bengkelnya ya akhirnya. Dan di tangkinya atau di tempat bensinnya itu dia itu kayak apa ya namanya ya, gepeng gitu teman, atau ya agak nonjol ke dalam lah, jadinya agak lumayan ribet. Dan untungnya ada mekaniku ini yang cukup apa ya, cukup berpengalaman juga sih, ilmunya udah banyak gitulah. Nah setelah itu motor dibawa ke bengkel dan dibenerin di bengkel itu. Untungnya dari pengalaman mekaniku ini sudah pinter lah, jadi dia tuh cari akal yang membuat kalau ini tuh nggak perlu diganti, nggak perlu dibeli seperti itu teman. Jadi dia tuh cari jalan keluarnya dengan mengakal, dengan menggunakan atau ya dengan menggunakan itu teman, lem tembak. Dia menggunakan lem tembak untuk membenerin tangkinya, karena tangkinya itu kan dia kan nonjol ke dalam, jadi harus ditarik keluar biar normal lagi. Dia menggunakan lem tembak atau isi lem tembak itu dia panasin terus dia tempelin, dia tarik teman. Jadi itu salah satu ilmu sih yang aku ambil juga. Jadi bener-bener di luar nalar, dan sebenarnya jalan keluar seperti itu atau ilmu-ilmu seperti itu cukup penting sih bagi seorang mekanik, karena dia itu nanti juga menambah nilai plus juga dari bosnya, karena kan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mengganti atau membenarkan motor tersebut, hanya mengakal saja atau menggunakan jalan keluar yang gratis gitulah. Dan untungnya bisa, dan ilmu tersebut salah satu ilmu yang aku ambil juga teman-teman. Jadi nggak semuanya harus kita beli, nggak semuanya harus diganti dengan yang baru. Kadang pikiran tuh harus bermain juga teman, otaknya harus bermain, dan ya mencari jalan keluar. Jangan terlalu tergesa-gesa langsung beli ini, langsung beli itu, langsung ganti baru, nggak perlu seperti itu teman. Jadi harus menggunakan pikiran juga, diakal aja teman, diakal, dan akhirnya bisa. Dan dua mekanikku ini istirahat lah, capek karena kan habis kecelakaan juga, dan yang satu kakinya patah. Dan di situ bener-bener terpuruk juga satu bengkel teman, bingung lah cari jalan keluarnya gimana. Dan kebetulan mekanik yang sudah akrab sama aku ini sudah punya ilmu yang cukup lah, jadinya dia tuh tahu jalan keluarnya harus seperti apa, dan hanya mengganti beberapa part-part aja sih, nggak begitu banyak akhirnya teman. Dan keluarnya tuh keluar uang dari bosnya itu juga nggak begitu banyak, jadinya nggak terlalu membebani juga untuk bengkel, dan nilai plus juga buat mekanikku yang akrab sama aku ini teman. Jadinya bisa dipercaya lah di bengkel-bengkel lainnya. Dan sekarang juga sudah jadi kepala mekanik teman-teman. Dari aku SMK kelas 2 sampai sekarang sudah naik pangkat lah jadi kepala mekanik, yang dulunya mekanik menyervis motor apa customer atau pelanggan, sekarang sudah mengatur para mekanik. Keren sih, itu menjadi pedoman aku juga. Tapi kayaknya aku belum bisa sih untuk di dunia otomotif. Aku sudah pernah mencoba teman, tapi ilmuku kurang sih menurutku, karena di dunia otomotif tuh kalian harus benar-benar ngerti tentang otomotif atau ngerti tentang sepeda motor. Apalagi kalian sekarang kan sepeda motor banyak tipe,
ada yang tipenya injeksi, ada yang menggunakan ECU atau Electro Control Unit. Nah itu salah satu yang harus kalian bisa ngerti, itu mengalirnya kemana aja, atau apalagi yang pakai throttle body. Nah seperti itu, sensor-sensor seperti itu kalau kalian mau terjun di dunia otomotif, kalian harus belajar seperti itu teman-teman. Sensor pada sepeda motor juga perlu, nggak perlu. Kalau motor karburator tuh palingan ya di bagian CDI aja, bagian pengapian, bagian karburator, seperti itu teman. Nggak ada sensor-sensor yang ya ribet-ribet gitu, nggak ada teman-teman kalau di motor karburator. Tapi kalau motor sekarang kan yang baru-baru ini kan banyak sekali motor yang menggunakan apa, throttle body atau injeksi teman-teman. Jadi agak sedikit pusing dalam sensor-sensor tersebut. Jadinya kalian harus tahu ketika ingin mencoba di dunia otomotif, harus tahu tentang sensor-sensor tersebut, karena ya itu salah satu hal yang sangat penting yang kalian harus tahu jika kalian ingin bekerja di dunia otomotif teman-teman. Nah oke, kita lanjut, dan setelah sudah selesai proyekan tersebut ya kita kirim lagi teman-teman. Dan alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada yang dirugikan, semuanya sudah kembali normal dan bisa bekerja kembali. Nah seperti itu. Di bengkel juga yang dipentingin juga kerjasama dan saling support, saling berbagi ilmu teman-teman. Kalau di bengkel otomotif yang aku rasain ya, semua mekanik itu seperti itu. Jadi semua mekanik itu saling support, saling memberi semangat, saling memberi ilmu. Kalau mekanik satunya ini nggak tahu, kita kasih tahu, walaupun itu misal tugasnya dia atau nanti uang gajinya itu buat dia, tapi kita harus tetap support, karena ya kita harus saling bantu. Karena nggak cuman ilmu itu jangan dipendam sendiri teman-teman. Kalau ilmu-ilmu di dunia otomotif usahain kita sharing aja lah. Orang kita itu magang itu cari ilmu, dan usahain jangan diambil sendiri, sharing ke teman-teman lainnya. Karena kita aja dapat ilmu dari orang lain, masa kita nggak mau bagi ke orang lain. Nah seperti itu teman-teman, kita harus sharing, sama-sama sharing, karena untuk kedepannya juga kita nggak akan tahu juga tentang ilmu-ilmu yang kedepannya akan ada atau akan datang teman-teman. Jadinya motor tuh cukup ribet untuk ilmu-ilmunya, bukan hanya di bagian luar saja, namun di bagian mesin juga banyak sekali komponen-komponen yang ada pada sepeda motor. Jadi kita harus sharing lah, sama-sama sharing, seperti itu teman-teman. Nah untuk di periode pertama itu seperti itu untuk magangku, dan di periode kedua itu aku dapat saran lah dari bos. Di periode pertamaku untuk coba magang di Tembalang. Kalau kalian orang Semarang pasti tahu lah Tembalang. Nah aku magang di AS itu teman-teman. Di AS itu bener-bener perbedaannya itu hampir 50% lah. Aku magang di situ, ternyata bengkelnya besar banget teman-teman, bener-bener besar, 2 kali lebih besar dari periode pertama bengkelnya. Itu lantai 2, ternyata itu bengkel pusat teman-teman, bengkel pusat yang cukup besar, dan mekaniknya itu bener-bener banyak banget. Yang dulunya di periode pertama cuman ada 3 mekanik dan 3 magang atau 3 orang magang, aku, temanku, dan satu lagi orang magang, tuh hanya berenam lah kita. Dan ternyata di di periode kedua itu ada 8 mekanik teman-teman, 8 mekanik, dan tambahan aku sama temanku 2 yang magang di situ. Jadi di situ tuh tempatnya ternyata sangat besar, dan di situ ekstra kerja banget teman-teman. Jadi kita kerja di situ yang awalan kita itu harus bersih-bersih, kita harus bersih-bersih 2 lantai, bener-bener berat sih itu. Harus tiap pagi tuh ngepel 2 lantai teman-teman. Jadi itu kan tingkat, jadinya kita harus ngepel, harus nyapu di lantai 1, lantai 2 itu gitu teman. Agak super ekstra sih di bengkel yang kedua ini, tapi ya gimana lagi, kita harus jalanin teman-teman. Walaupun kita kan itu sudah dikontrak sampai 1 bulan lah, 1 bulan dikontrak di situ, dan kita sudah masuk di situ, ya harus jalani apa yang kita mulai sih sampai akhir. Walaupun di bengkel kedua ini agak malas-malasan teman-teman, karena kerjanya itu ekstra banget, jadi agak menguras tenaga kita, dan
kita itu nggak terlalu banyak ilmu sih yang aku ambil di bengkel yang kedua, karena tuh mekaniknya itu bener-bener banyak dan kita bingung gitu mau ngambil ilmu di mekanik yang mana. Dan sedangkan sekarang sudah mekaniku yang sudah akrab sama aku di periode pertama itu sudah menjadi kepala mekanik di bengkel aku yang kedua teman-teman, pas aku magang itu. Jadi nggak bisa bercanda-canda lagi, nggak bisa sharing-sharing lagi sama dia, karena dia sudah melakukan tugasnya yaitu mengatur mekanik yang lainnya dan mengatur bengkel juga teman-teman. Jadinya agak sibuk lah dia dan harus beradaptasi lagi dengan 8 mekanik yang baru itu. Cukup berat banget teman-teman, cukup berat ya, itu yang aku rasain sih, cukup berat banget karena 8 mekanik gak sedikit dibandingin 3 teman-teman. Yang awalnya cuma 3 mekanik sekarang jadi 8 dan kita setiap hari harus membantu semua mekanik. Itu bener-bener kerja ekstra banget. Dia mau gimana, apa yang kita mulai harus kita akhiri teman-teman, seperti itu. Jadi itu bener-bener ekstra. Di situ SOP-nya masih sama di periode pertama, itu semuanya yang dikerjain masih sama. Ketika ada pelanggan masuk atau customer masuk yang ingin servis masih sama lah, tapi yang berbeda hanya cara kerja kita aja yang membantu mekanik. Itu kan ada 8 teman-teman, jadi kalau ada mekanik ini udah selesai kita harus bantu mekanik lainnya, hanya 8. Sebenarnya ya sih seperti itu, agak berat sih sebenarnya. Dan enaknya sebenarnya sama mekanik teman-teman, enak mekaniknya karena ketika dia sudah mengerjain satu motor, dia bisa istirahat dulu atau mungkin istirahat duduk gimana. Kalau kita kan anak magang kan ya bisa istirahat teman-teman. Jadi kalau ada mekanik yang sudah selesai kita harus bantu mekanik lainnya, seperti itu. Agak ekstra sih, 8 mekanik teman-teman, setiap hari kita harus membantu, itu agak ekstra. Jadinya kita agak males-malesan juga sih di situ, karena kayak cuman ilmunya sedikit banget teman-teman. Dan suatu hari sih di situ kan setelah selesai servis motor pasti dicuci, tergantung customernya mau dicuci atau tidak. Nah setelah itu di suatu hari itu tukang cucinya atau ada karyawan buat cuci motor gitu teman-teman. Jadi setelah motor selesai servis itu sudah ada yang mencuci motor, dan suatu hari itu cuci motor itu atau karyawan yang cuci motor ini dia itu libur teman-teman, dan digantiin sama aku sama temanku. Dan itu kita satu hari itu bener-bener nggak dapat ilmu sama sekali, cuman mencuci motor. Padahal di situ kan kita magang cari ilmu, dan apa yang kita dapat cuman mencuci motor. Nah itu sayangnya tuh di situ teman. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau dibayar atau gimana, dan itu dibayar tuh cuman satu motor tuh 1.000 teman. Dan di sini yang nggak aku bisa terima juga sih sebenarnya. Dan ini bukannya menjelek-jelekan bengkel atau gimana ya, karena ini yang aku rasain aja di dunia magang ya, bukan kerja, di dunia magang teman. Dunia magang itu yang nggak bisa aku terima juga sih, hanya dibayar 1.000. Sebenarnya kalau nggak dibayar sih nggak apa-apa sih, tapi ilmunya teman-teman, di situ aku benar-benar nggak bisa terima tentang perlakuan bengkel tersebut lah. Karena aku sih itu magang di dunia otomotif, harusnya kita membantu mekanik dong tugasnya, nggak cuci motor seharian gitu kan. Bisa mungkin ada mekanik lainnya atau panggil orang luar lainnya gitu, nggak harus kita atau aku orang magang gitu teman. Jadi yang aku sayangin di situ teman. Jadi seharian tuh benar-benar kecewa lah. Sebenarnya kalau nggak dibayar tuh nggak apa-apa teman, nggak mempermasalahin bayarannya segini, cuma segini itu nggak masalah. Yang penting tuh ya kecewanya tuh situ. Kita magang kan cari ilmu di dunia otomotif atau di dunia sepeda motor itu seperti apa, tapi kok malah disuruh cuci motor. Nggak respect lah orang-orang tersebut sama ya anak-anak magang seperti ini. Sebenarnya sih tergantung orang-orangnya juga teman-teman. Kalau itu kan dari atasan juga yang nyuruh kita itu, jadi agak kecewa sama atasan bengkel tersebut juga. Dan agak kurang respect juga sama bengkel tersebut. Jadinya aku juga
Ya inilah yang membuat alasan aku pas di periode kedua ini agak malas-malasan teman sama temanku. Dan di situ kalau di periode pertama itu kan liburnya setiap hari Minggu tuh kita bisa libur berdua. Kalau di periode kedua ini setiap hari kita berangkat libur 1 hari, dan itu gak boleh barengan teman-teman. Misal aku libur hari Selasa, nah temanku ini gak boleh libur di hari Selasa, harus di hari lain seperti hari Rabu atau Kamis atau Jumat. Nah seperti itu teman, itu benar-benar ekstra banget lah. Seminggu kita hanya bisa libur 1 kali, dan itu nggak bareng gitu teman, nggak sama-sama lah sama temanku. Jadi agak kecewa juga kalau kita kerja sendiri, apalagi kita harus membantu 8 orang tanpa teman kan. Juga jenuh juga teman-teman, jenuh, nggak ada yang ngajak bicara atau gimana kan, jenuh juga. Nah di situ teman, di bengkel kedua ini bener-bener kita itu kerjanya ekstra banget, dan ilmunya nggak begitu banyak dibandingkan di bengkel yang pertama. Kalau bengkel yang pertama itu lebih enjoy teman-teman. Di periode pertama orangnya sedikit, dan kebetulan banyak ilmu juga yang aku ambil, dan customernya itu juga lumayan banyak teman. Jadi gak cuma servis saja, ada juga yang di bagian mesin ada kerusakan seperti itu, karena kan itu di sebelah jalan raya ya, apalagi kalau musim hujan gitu kan pasti rame teman-teman, dapat customer yang mesinnya itu rusak. Jadi kita bisa tahu mesin sepeda motor. Nah itu di bengkel pertama. Nah kalau di bengkel yang kedua ini pengalamanku ya itu aja sih, disuruh bantuin itu. Dan ya sebenarnya bengkel kedua ini agak kurang teman-teman, agak kurang ya, seperti itu sih kurangnya. Hanya disuruh membantu 8 mekanik itu agak berat lah. Dan setelah selesai itu ya bener-bener lega lah, dan kita pamit sama semua orang. Dan pamitnya itu bener-bener nggak apa ya, nggak begitu bisa dikenang lah untuk pamit di periode kedua, karena itu pas sudah mau selesai di bengkel aku yang kedua itu perpisahannya cuman ya sekedar salim aja, dan kita kasih uang cuman 10.000 aja, udah seperti itu teman-teman. Nggak ada kita saling satu-satu sama mekanik yang lainnya tuh, nggak ada. Kita perpisahan ya sudah selesai, ya sudah, nggak ada kata-kata lainnya dari mekanik seperti makasih udah bantu atau gimana, itu nggak ada teman-teman. Bener-bener ya udah selesai, ya udah. Pendidikan periode pertama tuh bener-bener menurutku bisa aku ingat lah, karena orang-orangnya juga baik-baik teman-teman. Jadi setelah selesai ya kita pamit dulu, perpisahan gitu, nanti kapan-kapan main ke sini gitu temen. Kata mekaniknya tuh begitu di periode pertama. Ya aku bukannya, ya emang sih aku cuman orang magang, tapi kan ya masa gak dihormati kan, kita membantu selama 1 bulan, membantu 8 mekanik, dan itu membantunya setiap hari. Ya walaupun ada libur 1 hari, tapi harus, kita itu kan harus gimana ya, pengen dihargai aja teman-teman. Selama 1 bulan kita sudah membantu mereka, masa mereka hanya pas kita sudah selesai atau kita sudah mau berpisah kok hanya seperti itu, gak ada respect-respectnya sama sekali. Ya kita sebagai anak magang juga kecewa teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang ngerasain seperti itu juga, kalian bisa komen di kolom komentar, atau ada yang relate tentang kehidupan atau di dunia otomotif ini. Dan itu deh, dan di bengkel pertama itu yang sangat respect banget lah sama diriku sendiri, ya nggak bisa aku lupain. Dan orang-orangnya juga akrab banget teman-teman, sampai sekarang pun sudah lulus sekolah aku teman-teman. Ya mereka sudah nggak lupa lah sama aku, dia masih mau minjemin alat-alat yang nggak aku punya, masih mau minjemin teman-teman. Itu sih yang aku respect, dia masih ingat sama diriku sendiri ini, diriku lah masih ingat sama aku, dan nggak lupa gitu loh tentang jasa-jasaku pas aku bantuin dia, atau ya pas aku ikut dia kemana-mana sama dia, seperti itu teman. Nah sekarang aku sudah lulus, dan pernah aku coba juga masuk atau bekerja teman-teman di dunia otomotif seperti itu. Ternyata pas aku coba training kerja di situ, ternyata bener-bener ilmunya itu harus
bener-bener banyak teman-teman ternyata. Dan aku akuin kalau aku ini ilmunya cuman sekedar di bagian mungkin 50% lah, di bagian sepeda motor tuh hanya 50%, mungkin hanya di bagian CVT dan mungkin ganti busi, copot mengganti kampas ganda, kampas rem depan belakang. Ternyata kukira hanya ilmu-ilmu yang harus kita tahu tuh hanya itu saja. Ternyata enggak teman-teman. Pas aku mencoba training kerja di AHS atau di bengkel resmi teman-teman, itu benar-benar ilmunya harus sampai ke mesin sepeda motor seperti itu. Dan juga ada injeksi juga teman-teman. Motor injeksi itu kita harus tahu sensor-sensor seperti apa yang harus kita ngerti, dan kita harus tahu tentang penyervisan sensor tersebut. Dan setelah aku coba masuk di situ ternyata benar-benar berat sih, benar-benar berat teman-teman. Dan karena tempat kerjanya juga toksik banget, dan ya toksik lah, aku nggak begitu nyaman sama tempat kerjanya juga. Itu aku sempat training itu 4 hari teman-teman, tanpa uang makan, tanpa uang training teman-teman. Biasanya tuh kalau di bengkel-bengkel gitu atau kita mencari kerjaan atau kita training kerjaan gitu pasti ada pesangon lah atau bensin buat kita berangkat atau pulang kerja. Kan di situ nggak pasti nggak pasti keterima juga, jadi ya dikasih uang makan lah seenggaknya. Nah di situ aku bener-bener merasa jadi jadi anak magang lagi. Tapi ya di situ aku merasa kok, kan aku sudah lulus sekolah, mau mencari kerja, mau training kerja, tapi kok diperlakukan masih kayak anak magang gitu teman-teman, masih kayak anak yang masih sekolah gitu. Aku agak kecewa sih sebenarnya di hari pertamaku di training itu, dan nggak hari pertama sih, di 4 hari itu. Dan ya merasa kecewa aja teman-teman. Kebetulan juga tempatnya itu bener-bener jauh, aku TW atau perjalanan ke bengkelnya juga hampir setengah jam teman-teman dari rumah. Jadinya ya itu perjuangan aku sih, perjuangan aku di dunia otomotif. Dari training itu aku ikutin lah selama 4 hari, dan ternyata bener-bener pengalaman yang sangat toksik sih sebenarnya di bengkel tersebut. Aku nggak nyinggung bengkel lainnya, mungkin bengkel lainnya ada yang enak atau gimana, dan kebetulan ini benar-benar toksik lingkungannya. Dan waktu itu ya aku dipanggil bosnya, dibilangin kamu usahain lebih cepat berkembang, katanya seperti itu, lebih cepat berkembang. Dan mungkin akunya juga yang orangnya susah berkembang atau susah mencari ilmu yang lebih lah di sepeda motor, karena benar-benar banyak agak susah sebenarnya untuk berkembang di dunia otomotif. Itu harus benar-benar fokus dan nggak ada pressure sama sekali. Dan sedangkan di bengkel tersebut pressure-nya tuh dari mana-mana teman-teman. Belum lagi konsumen kan pasti kalau kita dilihatin konsumen itu pressure-nya itu benar-benar tinggi banget teman-teman. Apalagi ya orang-orang yang kerja di situ, atau mohon maaf ya teman, kalau ada suara lingkungan, mungkin ada suara lonceng atau yang lainnya, mohon maaf ya. Semoga kalian tetap nyaman nontonnya dan enjoy nikmatin konten aku kali ini. Itu dari konsumen pasti kita dapat pressure-nya banget lah, grogi banget lah kalau kita dilihatin sang pemilik motor gitu, kita benerin motor mereka, dan agak grogi banget lah kalau kita diliatin gitu teman-teman. Jadi kita kerja itu gak nyaman gitu loh. Nah apalagi lingkungan kerjanya juga toksik banget, kita di pressure banget teman-teman, gak bisa diajak bercanda lah orang-orangnya, gak asik gitu loh, gak asik kalau kita terlalu serius teman-teman. Nah suatu hari ya dipanggil lah, hanya temanku aja lah sih yang ngajak aku untuk masuk ke bengkelnya dia, itu temanku aja yang support teman-teman, yang support. Dan ternyata pas aku lihat sama atasannya tuh agak kecewa sih sebenarnya sama atasannya teman-teman. Kecewanya itu sama omongannya aja sih. Ya dia ngomong ya, kamu
usahain berkembang, cepat berkembang lah. Nah oke, aku terima lah kalau cepat berkembang itu, bisa lah aku berkembang, aku yakin aku bisa berkembang, aku yakin, tapi dalam waktu yang nggak cepat, maksudnya yang jenjangnya itu lebih lama lagi, nggak besok bisa berkembang itu enggak, atau bulan depan mungkin, atau 1 bulan aku bisa berkembang, karena harus adaptasi lagi teman-teman di situ, di bengkel tersebut, karena kan kita nggak kenal orang-orangnya. Di situ kita training kerja bukan magang, jadi ya kembali lagi untuk apa ya, untuk kita itu bersosialisasi lagi di situ, untuk berkembang lagi di situ kita harus mengenal orang-orangnya, mengenal kerja, tempat kerjanya kita itu seperti apa, dan SOP-nya juga berbeda ternyata teman-teman, dan alat-alatnya juga semuanya berbeda, jadi kita harus beradaptasi lagi. Nah di situ yang aku harus pahami untuk bisa berkembang untuk kedepannya teman-teman di situ. Nah setelah itu dari atasannya tuh bilang kalau ya kamu aku gaji 200 sekian lah pokoknya, nggak perlu aku seperti nominalnya, pokoknya 200 teman-teman, 200 itu dalam 1 bulan. Nah aku mikir, setiap aku berangkat dari rumah 30 menit teman-teman, naik sepeda motor dengan ya setiap hari 20.000 lah untuk bahan bakar, untuk bensin teman-teman, untuk bensin aku turun, sedangkan makan aja aku juga harus beli atau bawa bekal, kalau lebih hemat tuh bawa bekal teman-teman. Nah gak ada uang makan sama sekali, ya gimana ya, selama 4 hari kalau mau diterusin ya aku juga yang dapat pressure-nya teman-teman, lama kelamaan juga apa ya, lama kelamaan juga aku yang apa, yang rugi, aku yang kena apa ya namanya ya, aku yang kena tipu gitu loh maksudnya. Dan ketika aku cerita sama orang tua, dan aku malah dimarahin karena aku yakinin orang tua aku kalau aku bisa berkembang di dunia otomotif, ternyata kenyataannya berbeda, nggak sesuai ekspektasi, ampun, wah belibet terus nggak sesuai ekspektasi, dan dimarahin aja, gaji segitu kok nggak sepadan sama uang yang kamu apa buat bekerja lah, berangkat bekerja, nggak sepadan sama uang kamu yang setiap hari kalian apa kamu berangkat bekerja, seperti itu teman, dikasih tahunya seperti itu. Dan aku terima aja, dan keesokannya ya ada salah satu omongan juga sih yang harus apa, yang membuat hatiku juga bener-bener sudah mau, udahlah kayaknya aku nggak bisa berkembang di dunia otomotif gitu. Ada pikiran, ada omongan dari atasan seperti itu, dan omongannya tuh gini teman, kamu sebenarnya tuh di sini tuh belajar tuh bayar ke saya, bukan saya yang bayar ke kamu. Atasannya bilang seperti itu. Sebenarnya kalau mau dibilang aku bayar dia sih kayaknya sih enggak ya teman-teman, karena kan dia mencari karyawan dan harus training. Ya training itu kewajiban bengkel lah, atau ya kewajiban bengkel lah teman. Kalau ada orang baru pasti training dulu, kan dia nggak mau nantinya untuk kedepannya orang baru ini akan merusak nama baik bengkel dia, merusak pelanggan setia dia, itu kan dia kan nggak mau. Nah pasti harus di training. Kalau ada orang baru yang masuk ke situ yang nggak punya pengalaman atau apa-apa langsung kerja, nanti kan akan terjadi hal yang tidak diinginkan teman-teman. Nah seperti itulah yang aku sayangkan di bengkel yang aku kerja itu teman-teman. Jadi agak pemikirannya agak kurang sih sebenarnya. Nah kalau kita itu kan saling menguntungkan aja, aku menguntungkan buat bengkel dia, ya syukur-syukur bisa membuat bengkelnya lebih baik atau lebih besar, atau namanya lebih dikenal di mana-mana, di apa dapat pelanggan baru lainnya seperti itu teman-teman. Tapi ya karena ada omongan seperti itu, ya aku sudah nggak ada niatan lagi untuk masuk ke jenjang
otomotif teman-teman. Ini bukan jadi contoh buat kalian ya, ambil positifnya, buang negatifnya teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian ada yang mau kerja di dunia otomotif boleh dicoba, karena kan gak semua bengkel otomotif itu seperti itu teman-teman. Jadi gak semua lah bengkel otomotif itu, gak semua dunia kerja otomotif itu seperti itu. Dan aku sudah ya begitu sudah ada omongan seperti itu, sudah nggak mau lagi atau nggak mau mencoba di dunia otomotif lah. Dan mungkin kalau kalian ada yang mau mencoba di dunia otomotif, dicoba dulu teman-teman, tapi ilmunya kalian harus kejar dulu ilmunya. Dan aku juga ngerasa kalau ilmuku kurang juga sih di situ. Jadi kesalahan antara diriku sendiri dan ada juga pressure dari tempat kerja lah. Nah oke teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin segini dulu aja untuk konten aku kali ini. Aku bercerita tentang pengalamanku di dunia otomotif, ambil positifnya, buang negatifnya teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang mau mencoba dunia otomotif, dicoba dulu teman-teman, karena nggak semua bengkel otomotif atau dunia otomotif itu seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan konten YouTube aku, jangan lupa untuk tinggalin subscribe juga dan like teman-teman. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin bersekolah di dunia otomotif atau yang lagi magang atau praktek kerja lapangan. Kalian boleh share lah teman-teman kalian yang sedang itu. Semoga cerita aku ini bermanfaat buat kalian untuk kedepannya, dan kalian bisa tahu lah tentang dunia otomotif itu seperti apa. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Aku pamit dan oke, terima kasih semuanya. Bye bye.